bagaimana Pura Mangkunegaran, bagaimana seni budaya Mangkunegaran itu berkembang. Dan rekan-rekan wartawan bisa melihat bagaimana 5 tahun ini kesenian, kebudayaan di Pura Mangkunegaran berkembang dengan pesat dan lebih dikenal masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak. Ini sangat membanggakan. Demikian kami mohon dukungannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Sarmoko. Kemudian kami juga memohon doa dan dukungan dari para rekan-rekan wartawan, media partner kami. Terima kasih selama ini juga sudah mendukung event SIPA. Semoga SIPA tahun ini berlangsung dengan lancar, sukses dan bermanfaat bagi semua yang terlibat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda karena sudah menjelaskan untuk konsep awal dari SIPA 2024. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Satmoko selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta untuk menyampaikan sedikit pandangan terkait SIPA 2024 serta harapan apa seperti itu Bapak untuk SIPA 2024. Silahkan. Terima kasih Mbak. Yang saya hormati Mbak Indrawati, yang saya hormati pula Gusti Surah serta teman-teman media. Kita berbahagia tentu saja bahwa pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendapatkan gambaran terkait dengan penyelenggaraan SIPA tahun 2024. Ini sudah penyelenggaraan ke-16 ya Mbak Ira. Luar biasa berarti sebuah event yang bisa dipertahankan rutin selama 16 kali, artinya sudah 16 tahun. Ini kalau di tahapan manusia ya sudah menjelang dewasa. Dan kedewasaan itu juga tampak pula dari perkembangan SIPA ini dari tahun ke tahun. Tahun ini dukungan Pemkot semakin minimalis ke event SIPA karena memang kemampuan daerah ya. Tapi ternyata Mbak Ira bisa mengembangkan SIPA makin lebar. Ini tentu saja membanggakan dan membahagiakan sekaligus. Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada keluarga Mangkunegaran karena secara proaktif Mangkunegaran tidak hanya menjaga kebudayaan Jawa, tapi sekaligus juga berperan aktif dalam transformasinya. Jadi kalau dilihat dari semangat Solo masa lalu adalah Solo masa depan, ya ini pendampingan dari Mangkunegaran tentu saja juga melegakan bagi kita nih. Artinya bahwa transformasi atau kemajuan zaman itu kita sungguh berharap maka generasi-generasi muda kita itu tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya. Ini sudah dicontohkan langsung oleh Gusti Surah. Generasi muda yang masih lekat Jawanya gitu. Melihat beliau itu ya langsung kelingan Jawa gitu, tapi juga tidak bisa dikatakan ketinggalan zaman. Nah ini tentu harapannya juga pada penyelenggaraan SIPA tahun ini. Kita bisa melihat tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ira bagaimana SIPA tidak hanya melulu terkait dengan seni pertunjukannya, terkait performing art-nya, tapi di sana sudah mulai ada jejaring, ada diskusi yang terkait dengan bisnis pertunjukannya. Ini sungguh menjadi harapan bagi kita semua tentu saja. Harapannya sejak ini juga bisa ditiru oleh generasi-generasi yang lebih muda. Ini
sudah diberi teladan oleh Mbak Ira sebagai senior tokoh pengembangan seni dan budaya di Kota Surakarta. Harapannya generasi muda itu bisa mengikuti jejak beliau, mempelajari apa yang sudah beliau kerjakan. Kerja kerasnya beliau selama bertahun-tahun ini bukan sesuatu yang instan sampai beliau bisa sampai ke SIPA saja, sampai bisa mempertahankan SIPA 16 kali, melewati pasang surutnya, pandemi, lolos terus, luar biasa. Maka ini juga harapannya itu menjadi inspirasi juga untuk generasi muda ini untuk menjadi Mbak Ira berikutnya dengan coraknya, dengan gayanya yang sendiri itu saja, karena memang itu yang dibutuhkan kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesempatan hari ini. Jadi mohon dimaafkan bahwa Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau masih ada tugas-tugas lain dan menugaskan saya untuk hadir di kesempatan hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Gusti Sura. Dipersilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman media dan juga teman-teman SIPA dan teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar semua, dan juga cuaca yang cerah biarpun agak panas. Mungkin saya agak langsung ke depan aja nanti ya, biar panjang-panjang. Ini sebuah apa ya? It's an honor, sebuah kebahagiaan bisa dilamar, saya bilang dilamar ya, dilamar sama Tante Iyo untuk menjadi maskot SIPA tahun ini. Pertamanya saya agak shock, nih Tante nggak salah pilih orang kan, karena saya dilamarnya dengan cara yang santai banget gitu. Pas acara Pinang Jumenengan ya, Pinang Jumenengan pas saya lagi di pendopo bercengkrama sama tamu-tamu, terus juga ketemu Tante Iyo, langsung ditanya. Di situ saya masih agak-agak, saya pikir dulu ya Tante, tapi setelah dipikir-pikir dan dijalanin, ayo saya oke. Jadi kalau dari perasaannya mungkin happy itu bahagia ya, sama wow, semoga saya bisa mengemban tugas dengan baik. Terus ya saya juga kenal dengan event SIPA dari saya muda 16 tahun lalu. Juga awalnya kan juga diadakan di Mangkunegaran juga, dan tahun ini kembali lagi ke Mangkunegaran. Memang event SIPA ini bagi saya salah satu event terkeren, hebat, bisa bertahan selama 16 tahun dan survive melewati pandemi, karena nggak semua event bisa selama itu bertahan. Dan Tante Iyo di sini bisa mempertahankan SIPA segitu lamanya dan membina banyak generasi-generasi muda yang jadi di dunia event. Itu juga sebuah apa ya, aset yang harus dipertahankan. Jadi respect untuk Tante Iyo dan juga kepada event SIPA atas usahanya bisa bertahan hingga saat ini dan terus bisa mengadakan acara-acara performing arts yang bagus-bagus tiap tahunnya. Jadi harapannya juga semoga teman-teman semuanya bisa datang ke SIPA yang tahun ini, tahun depan, dan semuanya yang bisa kalian SIPA. Lalu juga mungkin saya mau cerita-cerita sedikit kenapa kaitannya Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran itu memegang kebudayaan yang relevan dengan zaman sekarang. Mungkin kalau saya bisa pinjam bahasanya
culture, tradisi dan kini. Sifat itu juga mencerminkan tradisi dan kini. Apa yang ditampilkan di Sipa itu juga ada yang semi tradisional maupun yang kontemporer. Itu menggambarkan bagaimana kebudayaan yang masih tradisi tetap digandeng untuk ke era yang lebih saat ini, sehingga relevan dengan zaman sekarang. Karena kebudayaan itu harus bisa mengikuti kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Jadi kan relevan nih. Tidak meninggalkan tradisi atau pakem, tetapi juga tidak memodernkan dengan sangat. Jadi digandeng kemana-mana yang tradisi ini supaya tetap relevan. Dan juga kebudayaan itu kan menyeimbangkan kehidupan. Fase kita yang lambat dicepatkan, fase kita yang cepat dilambatkan oleh kebudayaan. Jadi menjadi lifestyle juga buat kita semua dan diharapkan seperti itu. Lalu Mangkunagaran sendiri salah satu upaya-upayanya untuk bisa mengenalkan terus kebudayaan ke mancanegara untuk saat ini dan juga ke seluruh Indonesia, yaitu dengan mengadakan pertunjukan, juga dengan mengadakan banyak sharing-sharing atau yang kegiatan yang sering kita lihat, mungkin teman-teman juga tahu apa saja kegiatan yang saat ini ada. Kalau yang 2 tahun lalu kami Mangkunagaran membawa kesenian-kesenian kami ke luar negeri. Terakhir kami membawa kesenian ke Paris dan Bulgaria. Lalu saat ini kami lebih fokus untuk di dalam negeri, terutama di kota Solo. Lalu untuk konsep Royal Genesis tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Iyo di sini. Tapi mungkin saya mau sedikit cerita juga. Genesis itu kan merupakan awal atau permulaan dari sesuatu. Itu kan diambil dari bahasa Yunani, tidak salah. Jadi kalau tidak salah ini juga menjadi awal di mana Sipa tahun ini ada 22 venue seperti yang tadi Tante Iyo sudah jelaskan di ISI dan juga di Mangkunagaran. Kenapa Royal? Ya karena kembali ke Mangkunagaran, perform lagi di sini. Diharapkan juga menjadi salah satu saksi di mana pergantian dari era yang tradisi menjadi era saat ini. Dan kita sudah memegang teguh itu dan juga Mangkunagaran. Lalu untuk apa yang akan disebutkan nanti di Sipa dari Mangkunagaran itu mungkin nggak akan saya spill supaya mendingan nonton langsung aja. Nanti kalau saya spill di sini nggak tonton, jadi mendingan nonton langsung. Jangan lupa juga jajan-jajan di tanah-tanah yang sudah ada, belanja-belanja juga ya Tante ya. Terus juga Sipa ini juga bisa menjadi salah satu media penting dari generasi muda atau generasi sebelumnya untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. Karena melestarikan kebudayaan dan seni budaya itu sangat-sangat penting menurut saya pribadi ya. Karena itu merupakan akar dari kita semua untuk bisa terus mengembangkan kesenian dan kebudayaan untuk terus-menerus bisa bertahan dan terus lestari. Mungkin memang kalau kita terus membuat yang sesuai pakem, sesuai tradisi, pasti kurang relevan dengan zaman saat ini. Nah itulah adanya kenapa usaha-usaha untuk terus mengembangkan supaya ya, saya bilang dari awal supaya relevan dengan zaman sekarang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang, sehingga kebudayaan itu tetap bisa dinikmati oleh segala kalangan dan segala usia. Mungkin kalau tradisi kan sampai sejauh ini kan yang menikmati pasti identiknya dengan yang sepuh-sepuh, anak mudanya jarang. Tetapi ketika kita membuat sesuatu yang berbentuk tradisi tetapi dengan relevan dengan zaman sekarang, tentu minat anak muda itu kan akan kembali
kebudayaan Jawa ya, tapi dari kebudayaan asalnya masing-masing sih lebih tepatnya. Itu dia secara tidak sadar, dan secara tidak langsung pun dia sudah termasuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, mengambil andil di situ. Mungkin itu hal kecil tapi impact-nya besar. Jadi kalau pesan saya, semoga kita semua tetap nggak lupa sama akar kita masing-masing yaitu budaya, dan kita terus cintai budaya kita sendiri, yang tentu dengan caranya teman-teman masing-masing. Sekian dari saya. Kita bisa lihat ya. Semoga acara SIPA di keluarga ini berjalan dengan lancar, yang baik dan tanpa halangan, dan semoga cuacanya cerah. Itu yang paling penting. Semoga berkenan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini idenya untuk yang mana dan kemana dulu nih kalau boleh tahu? Kemudian SIPA ada sebagai mengglobal. Kalau untuk SIPA, untuk idenya sih mungkin saya belum ada sih, tapi pasti untuk ide sudah ada yang lebih baik lagi. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini mungkin tentu ya harus semakin gencar untuk terus promonya lebih kencang, dan juga kalau konsep pertunjukannya sebetulnya udah nggak perlu ada ide baru kan ya, karena bagi saya SIPA sudah sangat kuat pegangan prinsip dan konsepnya. Jadi ya kenapa bisa bertahan sampai 16 tahun ya salah satunya karena konsepnya kuat dan konsisten. Jadi mungkin kalau ide baru sebetulnya nggak perlu ya, hanya tinggal dipoles-poles sedikit saja, karena nanti apa hasilnya ya mungkin tahun depan akan terlihat. Setiap tahun kan dinamis ya, jadi hal-hal baru selalu muncul seiring berjalan. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Gusti Sura. Apakah ada lagi dari rekan media yang ingin menanyakan? Terima kasih Mbak Monik ya, Maulida dari Radar. SIPA tahun 2023 terutama SIPA Mart itu telah menghubungkan SIPA dengan Busan International Performing Art. Kami diundang ke sana juga, Busan International Performing Art Market tahun kemarin dan tahun ini. Kemudian kami juga membawa tim kesenian dari SIPA ke Busan International Dance Festival tahun 2024 ini, kemarin bulan Mei apa Juni kemarin, Juni ya, bulan Juni. Nah itu hasil dari SIPA Mart. Kemudian tahun ini insya Allah sebelum SIPA kami juga akan mengirimkan Danang Dance Company dan Dance Company ke Vietnam, diundang oleh Kementerian Kebudayaan Vietnam untuk tampil di Performing Art International di Kota Hue, Vietnam. Kemudian juga kami akan menghantarkan insya Allah topeng Losari dari Cirebon, dari Mbak Nani. Topeng Losari itu ke Andong Mas Dance Festival tahun 2024 ini. Jadi itulah salah satu hasil dari SIPA Mart. Jadi kami juga menghantarkan beberapa grup-grup, tidak hanya dari Solo tetapi juga dari luar Solo untuk kami rekomendasikan ke festival-festival di dalam dan di luar negeri. Kalau di dalam negeri sudah banyak yang bekerja sama dengan kami, seperti tahun kemarin
SIPA, Banjarmasin International Performing Art itu kami juga mensupport. Kemudian di Malang International Mass Festival juga kami support. Jadi kerjasama antar festival, kami membawa tim grup seni ke kedua festival itu, juga kerjasama dengan Kutai Kertanegara untuk Festival Topeng Nusantara. Kami juga membawa delegasi dari Cirebon, dari Ponorogo, dan dari Solo itu untuk kita tampilkan. Inilah yang kami kerjakan di dalam Sipamar. Kecuali itu, rencana kami tahun ini akan hadir di dalam Busan International Performing Art Market seperti Sipamar tapi di kota Busan. Nah, disitulah kami sebagai buyer yang akan belanja grup-grup kesenian dari berbagai negara untuk ditampilkan di SIPA di tahun 2025. Yang tampil di SIPA tahun ini pun adalah hasil dari kami menghadiri Busan International Performing Art Market juga. Insya Allah juga kami akhir tahun akan ke Yokohama, itu juga seperti Performing Art Market tapi namanya Performing Art Meeting, itu dari grup-grup seni dari berbagai negara juga di situ. Nah, itulah cara kami berjejaring untuk kami menawarkan apa yang ada di Indonesia, dan juga kami mendatangkan dari negara kesenian dari berbagai negara yang kami jumpai di market performing itu. Terima kasih, Matur Mbak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Idawati.